Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus Tuhan. Apa makna perayaan kita pada hari ini? Hari Raya Tritunggal Maha Kudus. Hari Raya Tritunggal Maha Kudus. Kita berangkat dari kalimat kunci yang ada dalam Injil. Begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Saya mengajak kita untuk memperhatikan dua potong kalimat. Begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Allah yang kita imani, aku percaya akan Allah. Allah itu adalah Allah yang besar kasih-Nya. Yang besar kasih-Nya. Itu yang pertama. Kemudian potongan kalimat yang kedua. Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Supaya kita yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Allah yang besar kasih-Nya menghendaki supaya kita yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang ada di rumah masing-masing, mari kalimat kunci dalam Injil ini kita renungkan. Kita jadikan bingkai pada Hari Raya Tritunggal Maha Kudus ini. Sebagai langkah awal permenungan kita, saya mengajak kita untuk mengenal dengan lebih baik bagaimana misteri iman akan Allah Tritunggal ini ditata sedemikian rupa di dalam kalender liturgi kita. Kita tahu bersama bahwa tahun liturgi yang baru itu, awal dari tahun liturgi ditandai dengan masa Advent. Masa Advent. Kemudian sampai pada perayaan Hari Raya Natal, lalu masuk dalam masa biasa yang pertama. Sesudah itu kita masuk dalam masa Prapaskah. Sesudah kita merayakan masa Prapaskah berpuncak pada Pekan Suci, pada perayaan Paskah. Nah, sesudah kita merayakan kebangkitan Tuhan, kita merayakan kenaikan Yesus ke surga, lalu kemudian pada hari Minggu yang lalu kita merayakan Hari Raya Pentakosta. Pentakosta. 1 minggu sesudah perayaan Hari Raya Pentakosta, lalu kita merayakan Hari Raya Tritunggal Maha Kudus. Nah, saya mau rangkum hal ini. Allah kita yang besar kasih-Nya itu yang menghendaki supaya kita manusia beroleh hidup yang kekal. Dia utus Yesus Kristus melalui peristiwa inkarnasi yang lahir di tengah-tengah kita yang kita rayakan pada Hari Raya Natal. Hidup dan karyanya itu berpuncak pada wafat dan kebangkitannya. Lalu kemudian dia naik ke surga. Sesudahnya tiba Hari Raya Pentakosta, pencurahan Roh Kudus. Allah Bapa yang menghendaki supaya kita beroleh hidup yang kekal, supaya kita selamat, bahasa populer yang biasa kita pakai. Mengutus Yesus Kristus Allah Putra, lalu kemudian tiba pada Hari Raya Pentakosta, Dia mengutus Roh Kudus kepada kita para pengikutnya, kepada gereja untuk melaksanakan tugas perutusan yang diberikan oleh Allah Tritunggal itu kepada kita. Jadi ini misteri iman kita akan Allah Tritunggal itu kita coba tempatkan dalam kalender liturgi seperti tadi saya gambarkan. Itu yang pertama. Sekarang kita akan langsung masuk
pada makna perayaan hari ini. Bapak Ibu yang mengikuti misa online ini dari rumah masing-masing, sesudah mengikuti misa kudus ini, lalu sadar, apa toh yang saya rayakan pada hari ini, Hari Raya Tritunggal Maha Kudus, dan tindak lanjut dari perayaan ini apa? Apa yang harus saya buat? Paling tidak ada penegasan-penegasan tertentu dalam kesaksian hidup saya sebagai pengikut Kristus. Nah, kita mulai dari pengalaman harian kita. Dalam masa pandemi COVID-19 ini, ketika kita mengadakan perayaan Ekaristi online, live streaming, dan juga dalam doa-doa keluarga atau doa pribadi kita masing-masing, itu saya percaya bahwa banyak permohonan-permohonan yang kita ajukan, yang kita lambungkan kepada Allah. Juga melalui misa, banyak intensi, banyak wujud misa. Entah itu berupa permohonan, entah itu berupa syukur, terima kasih. Nah, saya tanya kepada Bapak Ibu, ini ditujukan kepada Allah Bapa, Allah Putra, atau Allah Roh Kudus. Nah, ini. Kita sadarkah akan hal ini? Kita biasa mengatakan, ya, saya mengalami penyelenggaraan ilahi dalam hidup saya. Saya mengalami pekerjaan Tuhan dalam hidup saya. Saya mengalami berkat Allah yang melimpah. Tapi kalau dikaitkan dengan iman kita, iman akan Allah Tritunggal, lalu bagaimana? Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Nah, maka ini yang menjadi bahan permenungan kita pada Hari Raya Tritunggal Maha Kudus ini. Contoh lain, tanggal 1 Juni yang lalu, kan kita bangsa Indonesia merayakan hari lahirnya Pancasila. Dan sila pertama dari Pancasila itu ketuhanan yang Maha Esa. Pesan apa yang mau disampaikan melalui sila pertama ini? Allah kita adalah Allah yang Esa. Sejauh saya menangkapnya, sejauh saya merenungkannya, di sana ada syukur, di sana ada terima kasih kepada Allah Tritunggal, bagi kita umat Kristiani tentu saja, bahwa bangsa dan negara ini yang berdasarkan Pancasila adalah pemberian anugerah dari Allah yang esa. Jadi kita melihat pekerjaan Tuhan yang terus-menerus mengalir ke dalam hidup kita, juga secara konkret yang kita alami sebagai satu bangsa, sebagai satu negara. Maka pada intinya Bapak Ibu dan saudara-saudari, ketika kita merayakan Hari Raya Tritunggal Maha Kudus, maka kita merayakan, kita mengenangkan kasih dari Allah kita yang terus-menerus mengalir ke dalam hidup kita hari lepas hari. Nah, sekarang kita lihat bagaimana ini dibeberkan dalam sejarah kita manusia. Maka saya mengajak kita untuk mulai dari perjanjian lama pada bangsa Israel. Kita tahu semua bagaimana bangsa Israel itu mengimani Yahweh, Allah mereka. Bahwa karena Allah, maka bangsa Israel sebagai bangsa terpilih ini dibebaskan dari perbudakan di Mesir. Melalui perjalanan waktu yang panjang masuk di tanah terjanji. Dan Yahweh yang sama juga yang menyertai mereka dalam perjalanan sejarah selanjutnya. Dan karena itu, dalam bacaan pertama tadi, di sana ditegaskan keyakinan dasar bangsa Israel
akan Yahweh, akan Allah mereka. Pada ayat 6 dalam bacaan pertama tadi dikatakan, berjalanlah Tuhan lewat di depan Musa sambil berseru, Tuhan adalah Allah penyayang dan pengasih. Ya, ini kan biasa juga kita menyapa Allah dalam doa kita, Allah Bapa kami yang ada di surga yang maha pengasih dan maha penyayang. Ini yang paling pokok. Allah kita bukan siapa-siapa, dia adalah Allah pengasih dan penyayang. Panjang sabar dan berlimpah kasih setianya. Nah, ini yang diungkapkan oleh bangsa Israel melalui kitab perjanjian lama yang ada di tangan kita masing-masing, kitab suci perjanjian lama. Lalu kemudian dalam sejarah berikutnya, kita mengamini bahwa Allah yang maha pengasih dan penyayang itu mengasihi kita umat manusia, mau menindaklanjuti apa yang tadi kita dengarkan dari bacaan Injil. Allah yang besar kasihnya itu mengaruniakan anaknya yang tunggal sebagai puncak dari karya penyelamatannya. Dan tadi lewat kalender liturgi itu, saya coba gambarkan kepada kita bagaimana sejarah penyelamatan itu berlangsung. Ya, melalui peristiwa inkarnasi. Ya. Kemudian 3 tahun terakhir, sesudah 30 tahun, dia bersama dengan para rasulnya, semuanya mencapai puncaknya pada wafat dan kebangkitannya, lalu kemudian naik ke surga, lalu sesudahnya mengutus Roh Kudus kepada para rasul, kepada gerejanya untuk menyertai gerejanya dalam melaksanakan tugas perutusan itu. Maka ketika kita merayakan Hari Raya Tritunggal Maha Kudus, maka karya kasih Allah yang menyejarah ini, yang kita rayakan, yang kita kenangkan. Sehingga dari waktu ke waktu dalam perjalanan sejarah, ini dibakukan menjadi dogma, ya, sehingga kita temukan dalam syahadat kita, aku percaya akan Allah Bapa, aku percaya akan Allah Putra, dan aku percaya akan Allah Roh Kudus. Nah, dalam perjalanan waktu, dari waktu ke waktu terus-menerus diupdate, disegarkan, berhadapan dengan tanda-tanda zaman kita. Ya. Bagaimana Allah yang besar kasihnya itu terus-menerus menyatakan kasihnya ke dalam hidup kita melalui perjalanan sejarah. Maka sekarang saya mau mengajak kita paling tidak untuk mengambil 2 pesan dari permenungan kita pada Hari Raya Tritunggal Maha Kudus ini. Yang pertama, perayaan Hari Raya Tritunggal Maha Kudus sekaligus merupakan penegasan bagi kita bahwa Allah selalu menyertai kita manusia di dalam menapaki perjalanan sejarah hidup ini. Tidak hanya pada masa yang lalu Allah menyatakan kasih-Nya kepada umat manusia, tetapi sekarang hingga akhir zaman. Maka ketika kita mendoakan doa yang singkat itu, doa kemuliaan Bapak Ibu, kalau perhatikan, ya, kemuliaan kepada Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus, kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, disambung bagaimana? Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala masa. Nah, Bapak Ibu, apa yang kita rayakan pada hari raya ini merupakan keyakinan dasar dari
iman Kristiani kita, dari iman Katolik kita. Ya. Bahwa Allah hadir dan menyertai kita di dalam menapaki perjalanan hidup ini. Ya. Dahulu, sekarang, selalu, dan sepanjang segala masa. Apapun yang terjadi dengan hidup kita, dimanapun dan kapanpun, juga ketika kita berada di dalam situasi sulit seperti sekarang. Banyak dari sesama kita gara-gara COVID-19 meninggal, jatuh sakit, kena dampak ekonomi, dan seterusnya. Di balik pengalaman-pengalaman yang sulit ini, di sana kita menemukan Allah yang mengasihi kita. Allah tidak jauh, apalagi mau lari dari kita ketika kita berada di dalam kesulitan seperti itu. Beberapa kali dalam homili, dalam khotbah, saya tegaskan kepada umat bahwa mari dalam situasi seperti itu kita sadari bahwa Allah tidak hanya berjalan bersama dengan kita, tetapi ketika kita berada dalam situasi yang sulit itu, kita lemah tak berdaya, Tuhan rangkul kita. Ya. Tuhan peluk kita untuk berjalan ke depan karena kita lemah. Itu yang pertama. Dan misteri ini kan terus-menerus kita ulangi dan kita segarkan lagi setiap kali kita merayakan misa. Melalui sapaan-sapaan, Tuhan sertamu. Bapak Ibu jawab, dan sertamu juga, Tuhan bersamamu dan bersamamu juga. Ya, Allah Tritunggal yang selalu menyertai kita. Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus. Ya. Itu pesan yang pertama. Kemudian pesan yang kedua. Hidup yang kita tapaki ini menjadi hidup yang bermakna, menjadi hidup yang penuh berkat apabila kita bangun dalam persekutuan sebagaimana persekutuan Allah Tritunggal, Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Dalam yang kasih, yang didasarkan pada kasih. Ya. Persekutuan yang didasarkan pada kasih. Di sana hidup kita akan menjadi hidup yang penuh berkat. Maka tadi dalam bacaan yang kedua, Paulus kepada umat di Korintus menggarisbawahi, ayo, hendaklah kamu sehati dan sepikir, dan hidupmu dalam damai sejahtera. Maka Allah sumber kasih dan damai sejahtera akan menyertai kamu. Berilah salam seorang kepada yang lain. Perayaan Hari Raya Tritunggal Maha Kudus pada hari ini menyadarkan kita, mengingatkan kita kembali bahwa hidup yang kita kelola, hidup yang sedang kita bangun ini adalah hidup yang kita bangun dalam persekutuan yang didasarkan pada kasih Allah Tritunggal. Ya. Dan karena itu, apa yang merupakan yel-yel dari Bapak Kardinal itu senantiasa menjadi bahan permenungan yang perlu kita segarkan dan segarkan lagi. Dia sampaikan kepada umat, ayo, kita ini adalah orang beriman, tapi buktinya apa? Kalau kita bangun persaudaraan dengan sesama kita, dengan orang-orang yang ada di sekitar kita. Dan mana bukti bahwa kita membangun persaudaraan dengan orang-orang yang ada di sekitar kita? Adalah dengan berbagi, dengan saling berbagi. Maka Bapak Ibu dan Saudara-saudari, mari pada Hari Raya Tritunggal Maha Kudus ini, kita mohon berkat yang melimpah dari Tuhan. Semoga kasih Allah Tritunggal yang terus-menerus mengalir ke dalam hidup kita, terus-menerus menjadi
pegangan dasar kita dalam membangun hidup kita dalam persekutuan yang didasarkan pada relasi kasih. Kasih dengan Allah kita wujudkan dalam kasih kepada sesama. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala masa. Amin.